Kerangka ada ya? Ada. Jadi urusan kebencanaan itu dibentuk mangga wilujeng mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah lebih belakang dari itu, lebih belakang mundur dari itu, kebencanaan di Indonesia, alumni ABDI dipegang oleh Dinas Sosial, Departemen Sosial sebelum ada BNPB, ya kan? Abi pernah di Departemen Sosial sampai 2001 masih menangani bencana pada saat itu. Perkembangannya blank itu ujung-ujung tahun 2009 kalau nggak salah berdirilah BNPB atau 2008 BNPB. Nah BNPB udah jelas alurnya ke bawah seperti apa ya. Nah seperti itu. Jadi sekarang kita kerucutkan BNPB di nasional, BPBD provinsi di provinsi dan di Kabupaten Ciamis ada BPBD. BPBD berdiri aturannya seperti apa nanti mungkin ada di Renstra kalau perlu data-data ya. BPBD Ciamis berdiri berdasarkan peraturan bupati atau perda nomor berapa gitu kan, itu ada konsideran ya dibentuk terus tupoksi di dalamnya. Cuman yang kami digambarkan dalam di BPBD Ciamis itu ada sekretariat, ada 3 bidang. Sekretariat untuk administrasi dan tata usaha, ya kan rumah tangga lah. Ya. Terus yang untuk di lapangannya ada 3, yaitu bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dipimpin oleh kepala bidang pencegahan kesiapsiagaan, punya kepala seksi 2, kepala seksi pencegahan, kepala seksi kesiapsiagaan. Itu mereka bekerja sebelum kejadian, mitigasi, informasi, edukasi, simulasi, penancapan rambu-rambu rawan bencana, termasuk bencana non alam COVID, termasuk amit-amit kerusuhan. Berarti dulu kerusuhan Sampit harusnya kalau udah ada BPBD turun 2001, tapi karena belum ada jadi ya belum. Kerusuhan termasuk bencana sosial maksudnya. Edukasi, desa tangguh bencana, destana, kemudian pelang-pelang segala macam, pencegahan hati-hati lawan longsor dan sebagainya itu dilaksanakan oleh bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, ya kan. Lebih detailnya ada di Ciamis Go ID di Kominfo, tupoksi tiap-tiap bidang itu kan sampai ke seksinya kan ada BPBD kepalanya siapa, mudah-mudahan tugas fungsinya menggarap apa saja. Itu bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Sekarang pindah kedua. Setelah pencegahan kesiapsiagaan termasuk pemangkasan pohon segala macam sebelum kejadian nimpa orang, nimpa mobil, nimpa apapun gitu kan. Kami lakukan kemarin kan. Sekarang berhenti dulu karena mau ada adipura katanya. Biar nggak berantakan. Selanjutnya terjadilah bencana. Misalnya tanah longsor atau banjir. Nah, yang bergerak udah bukan bidang PK lagi. Udah bidang pencegahan lagi, tapi bidang kedaruratan nih, Abi ribut. Jamnya nggak ada Sabtu, nggak ada Minggu, nggak ada jam 3 subuh, orang kecebur sumur jam 2:30. Termasuklah, harus siap siaga. Makanya nanti saya cerita. Nah, jadi pas kejadian itu, nah bidang KL, bidang kedua itu support terhadap penanganan evakuasi pengungsinya dan pemberian logistik kedaruratan. Logistiknya kedaruratan. Ya, masa kedaruratan tanggap darurat kan 3 hari lah paling lama, ya kan, atau bisa diperpanjang. Nah, makanya logistiknya hanya seperti itu, ada mie, ada sembako, bukan untuk seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 minggu, setahun, 2 tahun. Itu bukan ada BPNT ya, bantuan pangan non tunai. Ya kan, departemen atau dinas sosial itu kan ada kartunya nih, tiap bulan dapat. Ya kan? Cuman kalau di kedaruratan logistik itu pada saat kejadian itu masyarakat yang tertimpa atau korban tidak boleh, ya kan? Tidak boleh tidak makan, tidak boleh tidak bisa tidur, tidak boleh tidak pakai baju, tidak boleh ya pada darurat itu. Makanya kami ada paket sembako, ada paket sandang, ada matras, ada selimut. Jadi tidak boleh tidak bisa tidur. Beliau harus bisa tidur, tidak boleh. Misalnya dapurnya tempat berasnya ketimpa pohon burak gitu kan, dia kan nggak bisa, nggak boleh untuk sampai dengan 3 hari minimal. Setelah 3 hari dibantulah ada desa, ada segala macam. Tapi kan menahan lapar 24 jam kan terlucu zaman gitu. Itu terus menggigil kedinginan hujan, nggak bajunya, kamarnya apa, lemarinya hancur. Ya kita ada paket sandang walaupun all size gitu kan, tapi minimal beliau tidak kedinginan. Ada selimut. Itulah kedaruratan. Ada 2, penanganan evakuasi pengungsinya kita angkut masuk pengungsi dan logistiknya untuk keadaan kondisi darurat. Itu bidang kedaruratan dan logistik. Setelah itu selesai pindah. Jadi ada situasinya itu ada siaga darurat, ya kan? Ada tanggap darurat abdi, siaga darurat itu tanggap darurat abdi. Nah, ada pemulihan, transisi ke pemulihan, bidangnya rehab, rekon. Dicatat, didata, ada rumusnya, mana yang rusak ringan, rusak berat, rusak sedang dan rusak berat diperhitungkan. Itu detail
apakah rumahnya tiangnya roboh masih bisa dihuni sekian persen, itu ada ahlinya di bidang rehab rekon. Makanya kalau dari Pemda Ciamis itu ada bantuan stimulan itu stimulus itu rangsangan. Mudah-mudahan dengan dikasih uang 3 juta, yang lain masyarakat bisa ngebantu untuk tenaganya gratis, ya kan, ngaliwat bersama, nggak dibayar per hari 80.000, bukan karunyanya belum bencana gitu. Jadi ada bidang rehab dan rekon. Detailnya rehab itu apa, rekon itu apa. Rekonstruksi berarti pembangunan ulang ya, rehab memperbaiki. Nah itu dari pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dananya. Adapun kalau ada bantuan, ada dari provinsi, ada nasional, tergantung permintaan. Itu kebijakannya lebih detail lagi bidang keuangan BNPB. Nah seperti itu. Nah terus lagi selain pemerintah, katakanlah semua itu pemerintah kan ya, pemerintah semua itu, BNPB, BPBD provinsi, BPBD kabupaten. Nah kita ada logo itu segitiga, ya kan? Nah belum pentahelik, tapi kepala BNPB yang kemarin Jenderal Doni Monardo, beliau udah menggembar-gemborkan terus pentahelik 5, ya kan? 5. Sementara kita masih logonya segitiga. Segitiga itu pada pelaksanaan di lapangan. Jadi bencana yang ada di Indonesia ditangani oleh 3 elemen: pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Jadi kalau ada bencana di satu tempat, masyarakat juga jadi penonton, ya kan? Sama-sama bantu turun ke lapangan, longsor dibantu oleh masyarakat. Masyarakatnya silakan, masyarakat komunitas, masyarakat relawan SAR, masyarakat Karang Taruna, PMR, masyarakat pemuda masjid, masyarakat yang non pemerintah. Yang terakhir adalah dunia usaha. Bantu dong dunia usaha, kan ya namanya orang usaha kan, berarti kan ada benefit dan segala macam. Alhamdulillah untuk Ciamis, teman-teman bisa melihat di sini ada tangki air dari BRI, seharga 500 juta lebih. Terus tuh yang di depan dipajang ada Triton lengkap dengan perahunya, itu juga lebih dari 500 juta dari dunia usaha. Alhamdulillah yang 3 elemen tersebut di Ciamis mah. Kenapa di Ciamis mah? Ada teman-teman dari mana kabupaten lain berfoto di depan Triton, berfoto di depan tangki. Kok Ciamis banknya dunia usahanya bisa ngasih ya? Lah di kabupaten kami kok nggak tahu, kamu kok nggak bisa. Iya ini dikasih sama perahu lagi, super. Ketika kita beli mobil yang 390 juta, beliau bilang masih kurang pak. Ini dananya 500, kita beli lagi perahu, udah masih kurang pak. Kita beli Sirino yang mahal sebelah. Nah ini jadi ada welan dan sebagainya. Nah seperti itu ya. Jadi alhamdulillah supportnya untuk 3 elemen itu sudah diwakili. Nah pentahelik 2 lagi yang pengen dimasukin jadi segi 5. Apa coba? Media dan akademisi pak, mahasiswa. Mau masuk nanti KD nanti begitu 5 mahasiswa, oh siap pak. Karena kemarin juga kami sudah masuk elemen, cuman elemennya masyarakat, misalnya mahawarmannya atau apanya gitu kan, ikut ngebantu waktu longsor. Nah nanti mah dikuatkan lagi dengan mudah-mudahan pentahalik bisa berwujud dan logo pun berubah menjadi segi 5, ya kan. Jadi kalau ada pertanyaan apa andil dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakatnya seperti itu. Nah tapi di lapangan ya berdasarkan Undang-Undang 24 itu fungsi komando ada di BPBD atau BNPB. Jadi berdasarkan undang-undang tersebut BNPB mempunyai 3 fungsi. Fungsi komando, fungsi koordinasi, dan fungsi pelaksana di lapangan. Nah fungsi komando, nah nanti komandan kalau ada kejadian bencana itu komandan itu silakan pilih oleh bupati siapa. Oleh karena itu kepala BPBD kabupaten, kepala BPBD provinsi. Nah ini kalau kepala BPBD di kabupaten bukan kepala dinas kantornya tidak di sini, kepala BPBD Ciamis mah. Tapi karena punya fungsi komando, nyuruh dinas yang lain, yuk dinas keuangan siapin anggaran dulu, PU tolong bawa beko 3, yuk dinas kesehatan tolong ambulannya. Makanya kepala BPBD itu Pak Sekda, sekretaris daerah eselon 2A, cuman satu-satunya di Ciamis beliau, sebab supaya bisa koordinasi mengkomandoi dinas-dinas yang lain. Di BPBD kepala kantor sini namanya kepala pelaksana BPBD. Kalau nyebut kepala BPBD berarti siapa? Pak Sekda. Kalau di sini kepala pelaksana BPBD, ya kan? Ya kalau kepalanya BPBD-nya di sini nyuruh PU ini siapa kamu? Kita sama kan kepala dinas kan, eselon sama. Oh kamu aing, enggak ada cuma bantuan. Nah tapi kalau Pak Sekda gitu Pak Mehmet, jadi di sini menjawab
sejarah kelahiran BNPB, undang-undang terbentuknya BNPB, turunannya, fungsi BPBD di lapangan, komando koordinasi dan pelaksanaan. Dari undang-undang tersebut muncullah BPBD di lapangan. Terbentuk 3 bidang berdasarkan peraturan perdanya ada nanti di Kominfo, kalau butuh nanti hubunganlah dengan Kang Jajang di foto-fotoin perda saya itu kan di internet juga bisa. Nah di lapangan Pemret menjelaskan tidak hanya pemerintah yang memberikan dalam kebencanaan, tetapi ada elemen masyarakat dan dunia usaha, serta sudah dipakai itu akademisi, mahasiswa dan media, ya kan? Nah penting lah, banyak media yang menggambarkan tentang kebencanaan seperti itu. Dan kalau dilihat dari iklim sekarang, iklim sudah semakin anomali, sudah sering banyak ekstrim. Keberadaan badan bencana seperti dipantau ya, kan mau dilikuidasi jadi nggak ada. Ya terserah, kalau mau nggak ada siapa yang menangani bencana? Ya memang dulu Departemen Sosial ya kan. Ada Tagana juga loh untuk bencana, Taruna Siaga Bencana itu di bawah Departemen Sosial atau mungkin di bawah Dinas Sosial. Itu menangani bencana khusus untuk Dinas Sosial. Nah, tanggap daruratnya, evakuasinya, ya monggolah itu mah ranahnya Tagana ya, Taruna Siaga Bencana. Keluarga besarnya Dinas Sosial seperti apa. Cuman kalau BPBD dari namanya pun sudah jelas itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Itu ya, nasional, provinsi, kabupaten, BPBD, 3 bidang, 3 elemen, pentahelik, kegiatan apa saja di PK, di KL, di RR, seperti itu. Nah, ada yang belum? Coba yang kelewat. Misalnya. Udah sih Pak, udah meliputi semuanya. Jadi poinnya ada di mana Pak? Semua itu poin. Sejarah berdiri, jadi yang tidak ada menjadi ada. Pelaksanaannya di lapangan di provinsi seperti apa? Koordinasi di daerah langsung ke masyarakat. Oh ya, dalam penanganan di setiap BPBD provinsi Kang Jang pusdalop tuh. Oh di nasional juga ada. Ya. Di dalam di BPBD kabupaten, BPBD provinsi, BNPB itu kita punya satu unit kerja namanya Pusdalop PB. Pusdalop singkatannya pahamlah pasti, Pusat Pengendalian Operasi. PB tapi penanggulangan bencana. Itu Pusdalops itu bagian dari BPBD kabupaten, BPBD provinsi, BNPB masing-masing bertugas sesuai dengan kantornya. Ruang lingkup kerjanya yaitu pusat pengendalian operasi yang 24 jam dia nggak tidur. Itu operatornya. Ya kalau 911, di mana kejadian? Gitu. Ini Pak dia berangkat, ya kan? Makanya di belakang tuh pakai perosotan kayak ini, kayak apa? Pemadam kebakaran. Bikin perosotan lagi nonton Persib, wah turun ya, kan? Bikin seperti itu. Itu Pusdalop Pak. Untuk Ciamis beda-beda loh ini. Ini tergantung mungkin apa ya, kemampuan daerah atau apa. Jumlahnya ya. Jumlahnya harusnya sih yang satu kabupaten 4 kecamatan kayak Banjar ya tidak sebanyak Ciamis lah ya. Ciamis yang ini harus sekian orang, Garut lebih banyak, 42 kecamatan mungkin lebih banyak. Ternyata enggak. Kita yang 27 kecamatan 30 orang. Garut yang 42 kasihan 25. Wah, kalau Pusdalop suruh kesana pasti nggak mau itu kerja 42 kecamatan. Jadi Pusdalop PB adalah bagian dari BPBD yang bertugas, ya kan? Dia piket markas komando Pusdalop selama 24 jam. Ciamis menugaskan 30 anggota Pusdalop dibagi menjadi 3 regu. Jadi regu 1, regu 2, regu 3. Satu regu 10 orang berjaga 24 jam, 3 shift. Ya kan? Jam 6 pagi sampai jam 2 siang, jam 2 siang sampai jam 10 malam, jam 10 malam sampai jam 6 pagi lagi. Ya kan? Satu shift itu 10 orang. 3 orang, maaf. 3 orang. Nah, anggota Pusdalop itu yang 30 orang dibagi 2 tim. 1 Datin, 2 URC. Data informasi, urusan komputer, data masuk segala macam. 1 unit reaksi cepat. Unit reaksi cepat itu yang tidak ngurus komputer tapi dia ke lapangan. Ya kan? Gimana Pak sertifikasinya? Nah, itu kan. Kebetulan tapi tidak untuk sombong, ya kan? Pusdalop Ciamis itu yang 30 orang berasal dari 2 organisasi SAR Ciamis.
SAR Jeram Seribu sama SAR Pantera. Jadi ahli-ahli yang sudah memang profesional di SAR, yang sampai ke Aceh, malah ke Timur Tengah untuk penolongan pengungsi, ya kan, yang keahliannya menyelam, vertical rescue, ada pertolongan di gua, di sungai, di laut, itu kami punya semua. Jadi Ciamis, Pusdalop Ciamis itu untuk se-Indonesia harus sampai ada titip pesan, Pak, tolong orang ini namanya disebutin, 2 orang ini jangan keluar dari sana kan. Ya, oh iya, siapa? Emang dia, oh gila Pak, dia katanya nyelamnya dengan tentara, vertical rescue-nya turunnya bukan dari gedung, dari helikopter. Serius tuh ada wingnya Pak di sini kayak helikopter. Oh iya, semenjak orang ini jangan sampai keluar gitu kan. Nah, alhamdulillah untuk Ciamis ada anggota Pusdalop sebanyak 30 orang, ya kan, dibagi 30 berapa Kang Jang? Bagi 2, Datin berapa? 10. Datin 10, data informasi 10 dan 20 unit reaksi cepat. Siapa orang-orangnya? Berasal dari 2 organisasi SAR Ciamis, SAR Pantera dan Jeram Seribu. Mereka profesional sekali. Profesional sekali, jadi ya reg-reg lah. Ya bahaya, masa ada rescuer kegencet gitu kan, sangat-sangat luar biasa. Bukan malu, tapi salah total kalau penolong tapi celaka. Alhamdulillah, dan ilmunya walaupun tidak semua berkemampuan seperti itu ditularkan. Kami sering latihan vertical rescue sendiri, pelatihnya. Ada 1 orang kata se-Indonesia tuh kalau titel tuh udah profesor ya. Profesor vertical rescue. Dia udah ya profesor lah, udah pakar, udah guru. Ada, kami punya di sini 1 orang. Itu di BPBD. Kalau profesi gimana Pak? Ya profesi juga sama, ada data informasi, ada unit reaksi cepatnya sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya gini, kalau terjadi ke bencana Ciamis bisa tangani sendiri nggak? Bisa, mereka nggak akan turun. Ciamis minta bantuan nggak? Kita minta dulu yang dekat, Banjar sama Tasik. Oke. Kewalahan juga, baru minta provinsi. Provinsi Jawa Barat habis, lebih bisa minta nasional, BNPB turun. Seperti itu ya kan? Jadi kebayang ya, rumahnya BNPB, BPBD Provinsi, Kabupaten Ciamis, 3 bidang, ada Pusdalop. Pusdalop di bawah mana yang 30? Kebetulan Pusdalop itu manajernya Abdi, jadi mereka berada di bawah bidang KL, ya kan? Tapi bukan pegawai KL, tapi pegawai BPBD semua gitu. Kalau ada edukasi, pendidikan simulasi bidang PK, bisa minta bantuan anggota Pusdalop yang ininya udah. Pak, tapi manajernya tapi di struktur tetap manajer Abdi. Izin Pak, saya minta 2 orang. Seperti hari ini tuh ada di Pamalayan edukasi, minta izin 2 orang nama silakan. Itu dipakai gitu. Jadi ada anggota Pusdalop. Bukan PNS itu. Bukan PNS. Mana lagi? Kayaknya pasti tahu lah pahamnya. Satpol PP, dia bukan PNS juga. Banyak Pak. Damkar, apa juga bukan PNS. Mereka relawan, ya kan? Tapi ya kalau kita ya kan ya birokrasi kan, ada gaji, ada enggak hitung